Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari semua. Pagi ini kita akan memulai doa pagi bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu menyertai kami, sehingga kami masih dapat bangun dan menghirup udara segar dan kesehatan yang daripadamu. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi ini untuk bersekutu bersama. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Penuhilah kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Biarlah Engkau selalu berada di tengah-tengah kami, membimbing dan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 11 ayat 27 sampai 32. Keturunan Terah. Inilah riwayat keluarga Terah. Terah mempunyai anak Abram, Nahor, dan Haran. Haran mempunyai anak Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, Haran meninggal di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor masing-masing mengambil istri. Istri Abram ialah Sarai, dan istri Nahor ialah Milka, anak Haran. Haran itu ayah Milka dan Yiska. Sarai mandul tidak mempunyai anak. Terah membawa Abram anaknya dan Lot cucunya, yaitu anak Haran, serta Sarai menantunya, istri Abram, anaknya itu. Ia berangkat bersama mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu mereka sampai ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah 250 tahun dan ia meninggal di Haran. Bacaan kedua diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Renungan pagi ini berjudul Terhenti di Tengah Jalan. Bayangkan seseorang yang memulai perjalanan panjang dengan tujuan di depan. Ia sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan penuh semangat. Tetapi setelah setengah perjalanan, ia terhenti dan harus menetap di tempat yang tidak pernah ia rencanakan. Itulah yang terjadi pada Terah dalam kisah ini. Kejadian 11 ayat 31 menceritakan perjalanan Terah, ayah Abram, yang membawa keluarganya keluar dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Terah memulai perjalanan besar, tetapi akhirnya berhenti di Haran dan menetap di sana. Alkitab tidak menjelaskan mengapa ia tidak melanjutkan perjalanannya ke Kanaan. Tetapi nas ini menunjukkan bahwa rencana perjalanan itu belum selesai. Meskipun ia telah berhenti di tengah jalan, Terah meninggal di Haran. Ini berarti ia tidak pernah memasuki Kanaan, negeri tujuan. Kisah Terah menjadi pengingat bagi kita tentang perjalanan iman yang terkadang tidak berjalan mulus. Seperti Terah yang memulai perjalanan besar tetapi berhenti di tengah jalan. Kita pun kadang merasa nyaman di tengah jalan atau tergoda untuk menyerah saat menghadapi tantangan. Namun, Tuhan memanggil kita untuk terus maju dan melanjutkan perjalanan iman yang sudah kita mulai. Jangan berhenti atau menyerah di tengah jalan, sebab masih ada tujuan yang lebih besar yang menanti. Mari terus berjalan untuk mencapai tujuan sesuai rencana Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari yang baru ini. Terima kasih atas kasih setiamu yang tidak pernah berubah dan penyertaanmu yang terus kami rasakan dari waktu ke waktu. Di pagi hari ini kami datang kepadamu sebagai umatmu, membawa hati kami yang penuh ucapan syukur sekaligus kerinduan untuk terus hidup dalam kehendak-Mu. Bapa, hari ini kami ingin berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Kami bersyukur untuk kehidupan Saudara Joshua Adipala, Saudari Clarissa Sepina, Saudari Kaylin Olivera Obaja, Bapak Parlin Sinaga, Saudara Kiel Yehezkiel, dan Saudara Kiki Gunawan. Terima kasih karena Engkau telah memelihara mereka sampai saat ini. Kiranya di usia yang baru ini, mereka semakin mengenal kasih-Mu, semakin bertumbuh dalam iman, dan hidup mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan gereja. Limpahkanlah hikmat, damai, serta sukacita yang sejati dalam setiap langkah hidup mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Ibu Lina Nur Cahyani, Bapak Yusuf Aceng, dan Ibu Yani Haryani. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan dan penghiburan yang sejati. Kami mohon kiranya tangan kasih-Mu menjamah mereka satu persatu. Berikan kekuatan, pengharapan, serta damai sejahtera di tengah masa pemulihan yang mereka jalani.
Kiranya Engkau pun memberkati setiap tenaga medis yang merawat mereka, agar setiap tindakan dan pengobatan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak lupa berdoa untuk gereja kami, GKI Sudirman. Bapa, Engkau yang memanggil gereja-Mu untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Kiranya GKI Sudirman dapat terus menjadi tempat pertumbuhan iman bagi jemaat dan menjadi saksi kasih Kristus di tengah masyarakat. Berikan hikmat dan semangat pelayanan bagi para majelis, pendeta, serta seluruh pelayan yang terlibat di dalamnya. Biarlah segala aktivitas gereja ini senantiasa berpusat pada firman-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, bimbing kami dalam setiap langkah kami, tuntun setiap pikiran dan perkataan kami, agar hidup kami hari ini sungguh mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan